Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasefa Utami dari kelas 11 tingkat 8 ingin menjelaskan jenis-jenis demokrasi dunia. Sebelum mengenal jenis-jenis demokrasi, kalian tahu nggak sih apa itu demokrasi? Tahu nggak? Ini demokrasi kita apakah makin sempit Sabtu pagi, Balai Kota Bandung menjadi titik kumpul para buruh akan kembali menunjukkan siapa yang mana putusan nomor rantai. Dia harus konsultasi yang dengan kita kembali untuk menyampaikan pesan orang Indonesia dan sosial di masyarakat. di bagian kehidupan masyarakat India termasuk para politisi yang bertarung di pemilihan umum. Foto Sandiaga Uno ditolak seluruhnya oleh MK. Praktis Joko Widodo, Kiai Ma'ruf Amin. Meski menganggap keputusan Mahkamah Konstitusi Jadi. Demokrasi adalah bentuk pemerintah di mana semua warganya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat merubah hidup mereka. Demokrasi juga mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Sudah tahu kan apa itu demokrasi? Kalau sudah tahu, saya akan menjelaskan jenis-jenis demokrasi di dunia. Demokrasi di dunia berjumlah 8, yaitu satu, demokrasi langsung. Ketika warga negara dapat memilih kebijakan secara langsung tanpa perantara atau majelis parlemen. Demokrasi langsung dapat dipraktikkan dalam negara yang populasinya kecil, berpendidikan, dan secara politik memiliki kesamaan. Contohnya, dua, demokrasi tak langsung. Demokrasi ini ketika orang memilih perwakilan untuk duduk di parlemen. Bentuk demokrasi ini paling umum ditemukan di seluruh dunia karena memiliki kekurangan. Pemerintah yang terpilih gagal mengakomodasi kepentingan warga negara. Karena sebagian besar negara yang menerapkan demokrasi, perwakilan ini disebut juga negara liberal karena lebih menghargai negara daripada kebutuhan seluruh negara. Contohnya, Yusuf Kala. SBY kembali memenangi Pilpres ini untuk kali kedua dengan kemenangan 60% suara. yang ketiga adalah demokrasi presidensial. Demokrasi ini suatu negara memiliki sejumlah besar kekuasaan atas pemerintah. Presiden dipilih secara langsung atau tidak langsung oleh warga negara. Dari sini, presiden dan lembaga eksekutif pemerintah tidak bertanggung jawab kepada legislatif, tetapi dapat memberhentikan lembaga legislatif sepenuhnya. Sebaliknya, lembaga legislatif tidak dapat mengeluarkan presiden dari jabatannya, kecuali jika ada kasus ekstrim. Contohnya, bekerja dan bekerja adalah yang utama. Bersama Presiden dan DPR. keempat, demokrasi parlementer. Kedudukan lembaga legislatif lebih kuat. Lembaga eksekutif memperoleh legitimasi demokrasi hanya dari legislatif, yaitu parlemen. Namun, dalam kebanyakan kasus, presiden adalah raja yang tidak memiliki kekuasaan. Contohnya, kelima, demokrasi otoriter. Terjadi ketika hanya orang elit yang merupakan bagian dari proses parlementer. Individu-individu tertentu diizinkan memilih kandidat, tetapi orang biasa tidak dapat, karena pada akhirnya orang elit atau pengusaha yang memutuskan berbagai kepentingan populasi negara. Contohnya,
P3AS, mayoritas responden nilai demokrasi Indonesia dalam situasi suram. Yang keenam, demokrasi partisipatif. Demokrasi ini kebalikan dari demokrasi otoriter. Ada berbagai jenis demokrasi partisipatif, tetapi semuanya sama, yaitu menciptakan peluang bagi semua anggota populasi untuk memberikan kontribusi dalam proses pengambilan keputusan. Tetapi saat ini tidak ada negara yang secara aktif mempraktikkan bentuk demokrasi ini. Padahal teori-teori yang masuk akal dengan pendekatan ini penuh komplikasi. Contohnya, Pilihnya perempuan di setiap pemilu menunjukkan grafik naik di mana 7. Demokrasi Islam berupaya menerapkan hukum Islam ke dalam kebijakan publik dengan tetap mempertahankan kerangka demokrasi. Demokrasi Islam memiliki 3 karakteristik utama, yaitu 1. Para pemimpin dipimpin oleh rakyat. 2. Semua orang tunduk pada hukum syariah, termasuk para pemimpin. 3. Para pemimpin harus berkomitmen mempraktikkan syura. Contohnya. Masih Islam dari seluruh dunia ini membahas upaya yang berlangsung 12 hingga 13 Desember di Mekah. Yang terakhir adalah demokrasi sosial. Sebagai reaksi terhadap kebijakan neoliberal dalam ekonomi internasional, bertujuan membudayakan negara atas pasar neoliberal dalam pengeluaran negara untuk memberikan layanan gratis daripada swasta yang terlalu mahal. Negara yang fokus pada penyediaan pendidikan gratis atau layanan kesehatan gratis sehingga orang tidak harus bergantung pada perusahaan. Contohnya. Itu pasangan peserta pilkada. Hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang jenis-jenis demokrasi yang ada di dunia. Terima kasih. Kalau ada salah saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.